Gimana kabarnya ibu-ibu? Masih sehat? Masih semangat? Coba saya pengen tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bu Ibu. Pada sesi kali ini, sesi 2 langkah 8, saya akan menjelaskan tentang penelantaran dan eksploitasi. Ya. Banyak anak terlantar dan eksploitasi. Oleh karena itu, ibu-ibu dengan bapak-bapak jangan sampai menelantarkan anaknya dan mengeksploitasi anaknya. Kenapa? Karena menelantarkan anak dan mengeksploitasi anak itu banyak dampak negatifnya. Di antaranya apa? Yang pertama, anaknya mentalnya tidak baik. Dari segi psikis, dari segi psikologis, itu juga membuat mentalnya terganggu. Tuh. Coba saya ingin contoh yang penelantaran kayak apa? Tidak disekolahkan, Pak. Tidak disekolahkan. Tepuk tangan untuk Bapak Adi ini. Kalau yang contoh eksploitasi, apa kira-kira? Bekerja, Pak. Disuruh bekerja padahal belum usianya. usianya. Anaknya masih waktunya sekolah, waktunya libur bermain, waktunya senang-senangnya bermain, tetapi sama orang tuanya disuruh untuk bekerja. Itu eksploitasi. Baik Bapak Ibu, habis ini akan saya putarkan film. Tolong ibu-ibu dicermati sekalian nanti apa maksud dari film yang saya putar setelah ini. Ekonomi bukanlah satu hambatan untuk bisa berprestasi. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh seorang gadis asal Kendal, Jawa Tengah. Anak seorang tukang beca ini menjadi wisudawan terbaik dengan IPK nyaris sempurna, yakni mencapai 3,96. Senyum bahagia tak lepas dari wajah Raini. Pendidikan akuntansi S1. Nama orang tua Mugiono. Raini resmi menyandang predikat sarjana ekonomi. Tak sekedar sarjana, Raini menjadi wisudawan terbaik tahun ini di Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Indeks prestasi kumulatif atau IPK-nya tertinggi, 3,96, nyaris sempurna. Bukan hal yang mudah, terlebih jika menengok kondisi ekonomi orang tuanya. Ayah Raini, Mugiono, hanya seorang tukang becak di Kendal, Jawa Tengah. Penghasilannya terbilang pas-pasan. Mugiono pun harus bekerja sambilan sebagai penjaga malam di sebuah SMK untuk menutupi biaya hidup Raini di Semarang. Pengorbanan yang berbuah manis bagi pasangan Mugiono dan Sujama. Ibu-ibu, kira-kira apa yang bisa sampean pahami dari film yang telah kita lihat barusan? Bapak yang mau jawab? Keterbatasan ekonomi bukan berarti anak tidak mendapatkan haknya, Pak, untuk bersekolah. Betul. Jadi meskipun orang tidak mampu, meskipun orang tidak punya, itu berhak untuk mengenyam pendidikan. Dan orang sukses itu tidak harus dari orang kaya, tidak harus dari orang mewah. Meskipun orang biasa, tapi dia punya keinginan, punya semangat, punya usaha, nah, bisa dicontohkan dengan film yang barusan itu. Orang tuanya pekerjaannya tukang becak, tetapi dia bisa sukses menjadi sarjana terbaik, nilainya komdut
barusan. Itu artinya adalah anak itu adalah aset bagi orang tua, aset bagi negara. Kenapa saya bilang aset bagi orang tua? Kalau anaknya sukses, orang tua juga sukses, juga bangga, juga senang. Yang terakhir ini adalah ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan dari modul ini. Nah, coba Ibu Faik baca apa? Ibu Faik? Identitas sah anak, Ya, terus? memastikan asal usul anak, Ya, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak, ya, terus? mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun, kepastian mendapatkan hak waris sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya seperti KK, KTP, SIM, paspor dan lain-lain. Ya. Oke. Selanjutnya yang bawah Ibu Linda. Pesan-pesan kunci. Tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Oke. Tepuk tangan dulu untuk yang barusan. Ibu Linda sama yang satunya itu Ibu Faik ya. Oke. Untuk selanjutnya saya ingin menambahi bahwa memang pesan-pesan kunci yang telah dibacakan oleh ibu-ibu barusan itu sudah benar bahwa tidak memenuhi hak anak adalah penelantaran anak dan seterusnya. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ada. Adek mau tanya apa? Tidak ada ya? Tidak ada yang menanyakan? Tidak ada, oke. Oh, akte itu termasuk hak seorang anak ya Pak? Ya, akte itu termasuk hak seorang anak. Supaya apa akte itu Pak? Ya, Biar bisa masuk SD gitu. biar masuk SD, karena sekarang kan masuk SD butuh akte. Yang kedua, biar ketemu ini anaknya siapa. Anaknya si Usulnya. Iya, anaknya si A apa si B. Untuk selanjutnya adalah akan saya beri tugas, ya, akan saya beri tugas penugasan. Ibu-ibu bisa dilihat di buku pintarnya. Ya, buku pintar. Oke. Itu nanti ibu-ibu tugasnya adalah mengisi kolom-kolom yang sudah ada. Ya, ketemu ibu? Iya ini. Iya, ketemu. Ya, Pak. ketemu ya. Misalnya ya, ini misalnya ibu ditanyakan memberikan waktu bermain untuk anak. Kalau misalnya sudah dilakukan, dicontreng. Ya, kalau misalnya ibu mencontreng belum dilakukan, ya setelah itu di sampingnya diisi. Kalau belum mau dilaksanakan kapan? Iya. Ya, Oke. Ini nanti bisa dikerjakan di rumah. rumah. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Namun sebelum itu, saya ingin tepuk semangatnya dulu. Masih ingat? Tepuk semangat. 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 Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.